Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afisa Harliani, NPM 1906312100. Di sini saya akan melaporkan hasil dari pembelajaran saya mereview video pemeriksaan dasar sensasi dan tes neurologis. Lanjut ya. Tes sensasi. Tes sensasi kita lakukan agar mengecek apakah pasien atau orang tersebut dapat menerima rangsangan yang telah kita berikan. Jika rangsangan tidak dapat diterima dengan baik, bisa jadi terdapat hambatan dalam penerimaan rangsangan tersebut. Tes sensasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dan pada video pertama ini dilakukan 6 cara tes sensasi. Yang pertama ada light touch. Light touch ini dilakukan dengan tangan kita menyentuh permukaan secara perlahan. Lalu yang kedua ada deep pressure. Nah, deep pressure ini juga bisa menggunakan lengan kita dan ditekan ke permukaan. Penekanan ke permukaan berbeda dengan light touch. Deep pressure ini diberikan sedikit tekanan. Apakah dia bisa merespon atau tidak? Nah, yang ketiga itu ada sharp order. Nah, sharp order ini adalah tes menggunakan alat yang memiliki dua sisi. Yang pertama tajam dan tumpul. Jadi apakah dia bisa membedakan rasa rangsangan yang telah diberikan ini tajam atau tumpul. Lalu yang keempat ada vibration. Vibration atau getaran ini biasanya dilakukan pengecekan menggunakan garpu tala yang ditaruh di permukaan. Jika dia tidak bisa merasakan rangsangan berarti ada masalah. Lalu yang kelima ada hot or cold sensation. Jadi biasanya ini dilakukan menggunakan sesuatu yang hangat atau dingin yang dirangsang di permukaan. Apakah dia dapat merasakan sensasi suhu? Jadi kita lakukan dengan dua-duanya, hangat atau dingin. Nanti dia bisa membedakan mana yang hangat atau dingin, seperti itu. Lalu yang keenam ada 2-point discrimination. Itu biasanya juga menggunakan suatu alat dengan 2 point ya, ada 2 point gitu. Nah, itu bisa dilakukan di permukaan juga untuk mengecek apakah dia bisa menerima rangsangan yang telah kita berikan, seperti itu. Nah, langkah-langkah saat melakukan pengecekan sensasi itu hampir sama setiap langkah di 6 pengecekan tadi. Itu yang pertama, pastikan kita memberitahu pasien terlebih dahulu apa yang ingin kita lakukan. Yang pertama, misalnya kita pengen light touch. Ibu, saya ingin melakukan light touch. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita harus memberitahu pasien terlebih dahulu kita ingin melakukan apa. Lalu kita lakukan tes dengan memberikan sensasi atau rangsangan. Kita lakukan tes. Nah, kita tanyakan kepada pasien apakah pasien dapat merasakan rangsangan kita atau tidak. Jadi kalau misalnya kita sentuh ini kerasa atau enggak, terus misalnya dia bilang iya itu kayak gitu. Jadi kayak dia merespon rangsangan yang telah kita berikan. Nah, terus lakukan hal yang sama pada setiap sisi. Misalnya kita mau ngetes lower limb sama upper limb sama lower limb, itu lakukan proses yang sama. Dan terakhir itu kita bisa tanyakan apakah ada perbedaan di setiap sisi. Misalnya kalau misalnya dia terkena stroke kan biasanya setengah dari tubuhnya itu mengalami perbedaan. Jadi kita tes dan kita tanyakan apakah ada perbedaan sensasi dari keduanya, seperti itu. Nah, untuk sensasi pada video kedua, tes sensasi pada video kedua ini memiliki beberapa kesamaan di awal, memiliki kesamaan tes, tetapi ada beberapa tambahan di akhir. Ada 4 tambahan dari tes sensasi. Yang pertama itu kita bisa menggerakkan palang distal dari jempol kaki. Nah, kita itu memberikan rangsangan seperti ini, misalnya ke bawah atau ke atas. Itu kita bisa tanyakan ke arah mana kita memberikan rangsangan. Nah, yang lanjut lagi, yang kedua itu kita bisa memberi tes mengenali angka dan huruf. Biasanya itu kalau mengenali angka dan huruf bisa kita berikan langsang pada telapak tangan.
kita tulis huruf atau angka atau bentuk apapun, misalnya segitiga, kita tanyakan apakah pasien bisa menebak rangsangan yang telah kita berikan pada telapak tangannya. Yang ketiga itu merasakan bentuk dari benda-benda umum. Jadi telapak tangan kita berikan berikan benda umum seperti ini, biarkan dia untuk menggenggam dan lakukan semua itu dalam mata tertutup ya. Nah, terus dia suruh menebak benda apakah ini. Misalnya ini adalah misalnya koin, dia bisa nebak atau enggak karena kan dia merasakan sensasinya. Nah, terus yang terakhir itu ada dia berdiri untuk keseimbangan. Dia berdiri dengan kaki tertutup dan tangan terulur. Jika dia sudah mencapai keseimbangannya, kita berikan sedikit dorongan. Apakah dia bisa tetap bertahan atau tidak? Tidak, seperti itu. Dermatom adalah permukaan area kulit yang dipersarafi oleh satu saraf spinalis. Saraf spinalis yaitu ada berbagai macam, ada 8 saraf cervical, 12 saraf kalakal, 5 saraf lumbal, dan 5 saraf sakral. Nah, masing-masing menyampaikan rangsangannya dari permukaan kulit yang dipersarafi ke otak. C2 dan C3 posterior kepala dan leher, C5 lateral S atas di atas siku, C6 jempol, C7 jari tengah, C8 jari kelingking, T1 inner lengan, T2 upper dalam lengan. Untuk powernya L3 lutut, L4 medial malleolus, L5 dorsum kaki, L5 toes 1 sampai 3, S1 toes 4 sampai 5 lateral malleolus, T3 tulang rusuk 3 sampai 4, T4 puting susu, T6 processus xiphoideus, T10 umbilicus, T12 tepat di atas konsep pinggang, L1 pangkal paha, L2 anterior paha, L3 juga berada di anterior paha, L4 dan L5 ada di posterior lateral paha, S1 lateral kaki, S2 di bagian belakang paha, S3 medial bokong, S4 dan S5 kulit di atas daerah perineum. Nah, untuk myotom adalah sekumpulan otot yang diinervasi oleh spinal cord. Untuk distribusi myotom, C1 dan C2 adalah leher fleksi dan leher ekstensi. C3 leher fleksi lateral, C4 elevasi bahu, C5 retraksi abduksi bahu, C6 fleksi elbow ekstensi wrist, C7 ekstensi elbow fleksi wrist, C8 fleksi jari tangan dan ekstensi jempol tangan, T1 jari abduksi dan aduksi, T1 dan T2 tidak ada otot yang diinervasi. Untuk power line, L2 ada hip fleksi, L3 ekstensi lutut, L4 ankle dorsifleksi, L5 ekstensi ibu jari kaki, S1 ankle plantar fleksi, eversi, terus ekstensi hip dan pantat, S2 fleksi lutut, S3 dan S4 untuk terkanus. Tes refleks upper dan lower limb. Untuk upper limb di sini yang paling penting adalah tes refleks dari tendon bicep C6 dan C7 dan tes refleks tendon tricep C7. Tes refleks dapat dilakukan dengan skala 5 tingkatan. Skala 0 sama dengan tidak ada respon atau abnormal. Skala 1 sama dengan sedikit respon atau mungkin normal. Skala 2 adanya respon cepat dan biasanya dianggap normal. Skala 3 dengan respon sangat cepat yang biasanya dianggap normal atau bisa jadi malah tidak normal. Skala 4 dengan konus yang selalu abnormal. Nah, untuk ekstremitas bawah yang paling penting dicek adalah refleks dari tendon patellar L3 dan sampai L4 dan juga tendon dari Achilles L5 sampai S1. Ada juga Babinski sign. Babinski sign ini biasanya dilakukan dengan menjalankan benda yang runcing di sepanjang lateral depan kaki menuju jempol kaki. Nah, pada manusia normal itu akan terjadi refleks fleksor dan menggenggam jari kaki. Jika terdapat patologis, itu terdapat ciri-ciri ekstensi dan abduksi pada jari kaki. Selanjutnya ada Glasgow Coma Scale. Di sini adalah skala untuk mengukur kesadaran seseorang. Ada 3 respon, yaitu respon mata, respon verbal, dan respon motor. Untuk poin minimal dan maksimal dari respon adalah respon mata memiliki poin minimal 1 dan poin maksimal 4.
Untuk respon verbal minimal 1 dan maksimal 5, dan respon motor minimal 1 maksimal 6. Apabila mata pasien terbuka secara spontan dengan berkedip dan tanpa diberikan rangsangan oleh tim medis, maka poin DCS yang didapatkan adalah 4. Apabila mata pasien terbuka ketika tim medis memberikan rangsangan verbal seperti diperintahkan atau diberitahu, itu mendapatkan skor DCS sekitar 3. Apabila mata pasien terbuka ketika tim medis memberikan rangsangan nyeri, maka skor DCS yang didapatkan adalah 2. Tidak membuka atau tertutup rapat, meskipun sudah diberikan rangsangan oleh tim medis berupa verbal maupun tes nyeri, maka skor DCS yang dapat diberikan adalah 1. Respon verbal. Yang pertama, jika pasien dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh tim medis dengan benar, itu mendapatkan poin GCS 5. Apabila pasien terdapat kebingungan tetapi dapat menjawab pertanyaan itu dengan benar, maka poin GCS yang didapatkan adalah 4. Apabila pasien dapat berkomunikasi tetapi tidak dengan jelas, tidak dengan kalimat yang jelas, maka poin GCS yang diberikan adalah 3. Jika pasien hanya mengerang dan mengeluarkan rintihan tanpa kata-kata, poin GCS yang diberikan adalah 2. Apabila pasien tidak mengeluarkan suara sama sekali, walaupun sudah diberikan rangsangan oleh tim medis, hingga memberikan tekanan pada ujung jarinya, maka poin GCS yang diberikan dan didapatkannya adalah 1. Respon motor. Jika pasien dapat melakukan 2 perintah dengan baik yang diberikan oleh tim medis, maka poin GCS yang diberikan adalah 6. Jika pasien dapat mengangkat tangan ketika diberikan rangsangan nyeri oleh tim medis dan dapat menunjukkan titik mana yang sakit, maka poin GCS yang diberikan adalah 2. Jika pasien mampu menghindar dari serangan nyeri yang diberikan oleh tim medis tetapi tidak terarah, itu bisa kita berikan poin GCS 4. Apabila pasien hanya melipat siku saat diberikan nyeri, maka poin GCS adalah 3. Apabila pasien hanya bisa membuka siku ketika diberikan rangsangan oleh tim medis, maka poin GCS yang diberikan adalah 2. Apabila tidak ada respon dari semua rangsangan yang telah diberikan oleh tim medis dan perintah-perintah, maka poin GCS yang diberikan adalah 1. Tes 12 cranial nerves. Saraf olfaktorius menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk menerima sensasi bau. Saraf optik yang berfungsi untuk penglihatan menerima rangsangan dari mata dan dikirimkan ke otak yang akan diterima sebagai persepsi visual atau penglihatan. Oculomotor, tracheal, dan abducens nerve. Gerakan mata dikendalikan oleh 3 saraf ini. Jika salah satu dari 3 saraf ini terjadi kerusakan, maka terjadi keterbatasan gerak dan membatasi kemampuannya untuk menatap ke arah tertentu. Trigeminal nerve. Ada 3 questionable clinical value. Yang pertama, untuk menguji sensori, kita bisa menggunakan kapas dan benda pin tumpul. Itu kita lakukan berurutan menyentuh dahi dan wajah bagian bawah di atas mandibula. Nah, pasien diminta, kita tanya dia merasakan sensasi ini sampai di mana dan merasakan apakah benda itu tajam atau tumpul. Menguji refleks, bisa kita gunakan kapas untuk menyentuh kornea dengan halus. Kita lihat di situ apakah ada kedipan refleks dari pasien dan tanyakan kepada pasien apakah dia bisa merasakan sentuhannya untuk menguji motoriknya. Untuk mengecek motorik, bisa kita letakkan satu jari pada dagu dan ketuk dengan power reflex. Di sana kita akan melihat penutupan bagian mulut tanpa adanya refleks sama sekali. Facial nerve. Facial nerve adalah saraf pada wajah. Nah, untuk tes yang dilakukan pada saraf wajah ini, kita berikan beberapa rangkaian tes. Nah, untuk orang yang terkena palsi, maka akan terdapat perbedaan-perbedaan. Vestibulocochlear nerves. Ini adalah saraf untuk pendengaran dan keseimbangan. Tes ini biasanya dilakukan dengan garpu tawa. Kita mengetes apakah pasien dapat mendengar suara dan dengungan dari garpu tawa tersebut. Glossopharyngeal dan vagus nerve adalah saraf yang mengintervensi otot, lidah, faring, toraks, viscera abdominal, dan laring. Pada tes ini biasanya pasien melaporkan kesulitan untuk menelan. Saraf ke-11, accessory nerve. Accessory nerve adalah saraf yang mengintervensi otot, sternocleidomastoid, dan trapezius. Pemeriksaan dilakukan biasanya dengan memeriksa area leher untuk autopsi dan meminta pasien putar kepala di kedua arah melawan resistensi Anda. Yang terakhir adalah saraf ke-12, yaitu hipoglossal. Hipoglossal adalah saraf yang mengintervensi otot lidah dan menggerakkan lidah secara sukarela. Biasanya tes dilakukan dengan hanya memberikan perintah kepada pasien untuk menjulurkan lidah. Sekian laporan video dari review video tugas pemeriksaan dasar sensasi dan neurologi dasar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.